Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilah Hafid dengan NIM H07118151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran etika di bidang sistem enterprise. Dari kasus yang pertama, yaitu kasus Subdirektorat Fiskal Moneter dan Divisi, yaitu penipuan bisnis secara online. Subdirektorat Fiskal Moneter dan Devisa, Direktorat Krimsus Polda Jawa Barat mengungkap kasus penipuan bisnis secara online yang mengeruk keuntungan mencapai 40 miliar. Polisi berhasil menangkap HM, sedangkan pelaku lainnya MRF masih dalam pengejaran dan masuk daftar pencarian orang. Hingga Jumat tanggal 15 bulan 3 2013, penyidik masih mendalami kasus ini dari hasil pengembangan. Para korban ditipu dengan diajak menanamkan uangnya dalam investasi forex. Pada kenyataannya keuntungan yang dijanjikan tidak terpenuhi, kata Martinus. Disebutkannya, jika HM dan kawan-kawan terbukti melakukan penipuan, pelaku bisa dikenai pasal berlapis. Pasal yang dikenakan antara lain pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perihal menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pelaku juga bisa dijerat pasal 372 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Adapun analis kasus dalam kaitannya dengan topik etika berinternet, kasus di atas dapat dilihat pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam etika bisnis di internet karena yang diutamakan adalah rasa saling percaya. Kasus yang kedua yaitu Hadi Purnomo, dugaan korupsi pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak berhenti-henti. Upaya wajib pajak menghindari dari kewajiban terus saja terjadi. KPK menetapkan Hadi Purnomo yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka kasus dengan dugaan korupsi terkait pajak PT BCA tahun 1999. Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002 sampai 2004 dan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas surat keterangan pajak nihil pajak PT BCA tahun pajak 1999 dan menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. Adapun hasil analisis, jika perbuatan melawan hukum Hadi Purnomo terbukti atas perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar 375 miliar rupiah, yaitu pajak yang seharusnya wajib dibayarkan oleh PT BCA kepada negara. Hukuman yang berlaku bagi para pelaku adalah hukum pidana dengan bobot pelanggaran 10. Next, kasus dari PT Paros, yaitu Albotil mengandung zat yang membahayakan. Pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM telah membatalkan izin edar Albotil setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil dan profesional kesehatan. Kasus ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan konsumen. Putusan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 106, dan juga PT Paros melanggar hak konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bab 3 pada bagian pertama pasal 4 hak konsumen, sehingga Albotil ditarik dari peredaran karena terbukti melanggar hak konsumen, di mana Albotil mengandung zat berbahaya bagi para konsumen. Adapun analisis kasus, dari kasus di atas terbukti bahwa PT Paros melakukan pelanggaran etika bisnis dengan memproduksi Albotil yang mengandung zat berbahaya dan menyampingkan kesehatan konsumen. Hukum yang berlaku bagi PT Paros adalah hukum perdata dengan bobot 10. Next, kasus pabrik kembang api Kosambi di Tangerang, yaitu ledakan kembang api merenggut nyawa seseorang. Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetik dan hiburan. Salah satu bentuk kembang api yang umum adalah dalam pertunjukan kembang api. Kembang api menghasilkan efek primer, suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Contohnya konfeti. Unsur sering digunakan untuk pembuatan kembang api antara lain magnesium, natrium, francium, litium, boron, kalium, kalsium, dan berbagai oksidator. Tetapi bagaimana jika sebuah pabrik kembang api meledak dan menyebabkan beberapa korban meninggal? Apakah seseorang masih bisa berpikir bahwa kembang api adalah sebuah hal yang menyenangkan? Penyelidikan polisi dan kesaksian dari korban selamat menguak awal mula kebakaran pada Kamis pagi itu. Api berasal dari percikan yang muncul saat berbagai pekerja mengilas asbes. Percikan itu diduga menyambar ke bahan baku kembang api dan petasan
15 tahun hingga 17 tahun. Mereka direkrut oleh mandor untuk bekerja dengan upah harian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Analisis kasus, banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan, dan pada dasarnya hal itu boleh saja dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja tetap pada jalur yang tetap. Next, kasus PT Metro Batavia Maskapai Penerbangan Batavia Air berutang. PT Metro Batavia beroperasi sebagai Batavia Air merupakan maskapai penerbangan basis di Jakarta dan Surabaya, Indonesia. Sampai dengan 31 Januari 2013, maskapai ini dioperasikan penerbangan domestik ke sekitar 42 tujuan dan beberapa di dekatnya tujuan internasional regional dan Arab Saudi. Basis utama adalah Bandar Udara Internasionalnya Soekarno-Hatta, Jakarta. Batavia terdaftar dalam kategori 1 Indonesia, Otoritas Penerbangan Sipil Peringkat Keselamatan Penerbangan pada tanggal 31 Januari 2013 pada pukul 12.00 waktu setempat. Batavia Air operasi berhenti setelah Jakarta Regional Center Corp diberikan banding kebangkrutan oleh ILFC. Lessor pesawat internasional mengatakan bahwa maskapai berutang 4,68 juta di utang yang Batavia Air gagal membayar setelah serangkaian kesulitan keuangan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagus Irawan menyatakan berdasarkan putusan nomor 77 mengenai pilot, dinyatakan pilot yang menarik dari persidangan ini, Batavia mengaku tidak bisa membayar utang. Ujarnya, seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 30 Januari 2013, ia menjelaskan bahwa Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang karena force majeure. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari International Lease Finance Corporation untuk mengangkutan haji, namun Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. Next, kasus PB Jarum dan KPAI, yaitu eksploitasi anak pada seleksi Jarum PBI. Eksploitasi anak pada seleksi PB Jarum, di mana dalam kegiatan diledakan anak-anak menggunakan kaos yang ada tulisan merek Jarum yang cukup mencolok. Ketua dari Yayasan Lentera Anak, Lisda Sunandri, menyatakan bahwa hal itu melanggar PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau dan untuk kesehatan. Kurang lebih ada 3 pasal yang dilanggar PB Jarum. Pertama, semua yang disponsori oleh produk tembakau tak boleh melibatkan anak. Kedua, tak boleh menggunakan citra merek dan logo produk tembakau. Kasus ini diawali dari laporan Yayasan Lentera Anak kepada KPI tentang adanya kemungkinan, dan yang terakhir, tidak boleh dipublikasikan. Next, kasus perusahaan listrik persero atau yaitu monopoli murni. Perusahaan listrik negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengaduan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebebas-bebasnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN dan swasta, yang akan diwujudkan demokrasi ekonomi yang berpercikkan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dan dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi umumnya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.